Assalamualaikum, Mbah. Mbah, assalamualaikum. Ada apa kemarin? Ya, hampura sebenarnya ya. Saya dari Jakarta. Nama saya Safaat Baihaqi. Ya, saya jauh-jauh datang ke sini mencari yang namanya Mbah Togok. Apa betul jenengan dengan Mbah Togok? Betul. Betul, Mbah. Ini sebenarnya ada sesuatu rahasia yang saya ingin bicarakan kepada jenengan, Mbah. Nah, sebelum ke pembicaraan itu, saya nanya dulu sama Mbah nih. Mbah di sini sedang melakukan apa? Ritual. Ritual. Mbah penganut ilmu apa? Mbah mempelajari ilmu apa di sini? Ilmu santet. Ilmu santet. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya Mbah. Mbah kenal nggak dengan nama Bapak Irwansyah? Itu target saya. Itu target Mbah. Ya. Korban Dari nih mana ini? apa? Sampean tahu dari mana ini? Oke. Jadi gini Mbah ya. Bapak Irwansyah beserta keluarga, istri dan anaknya datang ke rumah saya kemarin Ahad, tidak lain meminta bantuan karena beliau ini setiap malam itu merasakan suatu sakit yang amat sakit, Mbah, di dada dan di lehernya. Bahkan sampai sempat masuk rumah sakit dan koma Bapak Irwansyah ini. Nah, ketika saya deteksi dengan izin dan ridhonya Allah, ternyata penyakit tersebut bukan penyakit sembarangan. Ternyata penyakit tersebut bersumber dari sini. Dan ketika saya mendeteksi ternyata sampean yang mengirimkan santet tersebut. Tahu dari mana sampean? Kan tadi saya bilang, saya mendeteksi, Mbak. Nah, ini yang saya tanya kepada jenengan, Mbak. Apa betul jenengan itu yang menyantet Bapak Irwansyah? Sedangkan saya mendeteksi jelas-jelas sampean yang menyantetnya. Saya ingin tahu dari kebenaran sampean ini, pengakuan sampean. Betul. Betul. Jenengan disuruh sama siapa, Mbah? Ada yang Ada. nggak bisa diucapin. Nggak bisa diucapkan yang menyuruh tersebut. Oke. Jenengan dikasih uang berapa oleh orang yang memerintahkan jenengan untuk menyantet Bapak Irwansyah ini? Bapak Irwansyah ini adalah seseorang bos pengusaha, sahabat. 200 juta. 200 juta. Orang yang menyuruh sampean dibayar 200 juta. Oke, itu targetnya Bapak Irwansyah matinya cepat atau memang apa gitu, Mbah? Dengan harga santet 200 juta itu. Itu santet lambat. Santet yang lambat. Tapi tetap akan mati. Mati sekeluarga. Ini keluarga. Tinggal bos Irwansyah yang masih target. Oh begitu. Itu target, itu semua wadah para tumbal-tumbal atau korban sampean yang dari keluarga Bapak Irwansyah. Betul. Tinggal Bapak Irwansyah dan istri beserta anaknya. Memang saya mendengar kedua orang tuanya sudah wafat karena memang penyakit yang nggak wajar. Ternyata jenengan yang melakukan. Betul. Sekarang begini Mbak ya, saya datang ke sini sebenarnya ingin menanyakan perkara seperti ini. Perkara ini, sekarang mendingan jenengan hentikan santet itu terhadap keluarga Bapak Irwansyah. Karena selama seminggu ini, saya yang mensyariatkan keluarganya dia. Bahkan jenengan berusaha untuk menyantet dengan santet yang keras. Tapi dengan izin Allah, saya tepis santet sampean. Karena sudah dibayar itu DP 100 juta, tinggal 100 juta. Kalau 100 juta, tim satu Pak Bos Irwansyah target sudah meninggal akan dikasih jadi 200 juta. Oh begitu. Kalau sampai meninggal lagi, Bapak Irwansyah akan diberikan oleh yang menyuruh sampean dikasih lagi 200 juta. Astagfirullahaladzim.
Memang yang menyuruh ini unsur apa, Mbah? Kok bisa ingin menyantet Bapak Irwansyah? Apa memang unsur kesyirikan atau bagaimana? Nah, itu antara teman dekat. Teman dekat. Cuman dia unsur kesyirikan. Oke. Ya, betul itu. Apa orang yang menyuruh ini syirik dengan keberhasilan Bapak Irwansyah? Betul. Begitu. Dekat itu teman dia juga. Jadi sampean ini mau menghalangi. Iya, jelas saya menghalangi, Mbak. Ini sebenarnya saya masih berbicara baik, berbicara empat mata dengan jenengan. Mbah, ini jenengan saya videokan. Nggak masalah ya. Nggak masalah, yang penting target. Iya. Sekarang Bapak Irwansyah dengan izin dan ridhonya Allah meminta suatu bantuan kepada diri saya. Itu dengan izin Allah ya. Dan sekarang saya sudah ada di hadapan sampean. Nggak usah sampean sekarang menyantet dari jarak jauh kepada keluarga Bapak Irwansyah. Sekarang jenengan putuskan santet tersebut Nggak bisa. dan lawan saya. Karena Bapak Irwansyah ini sudah tanggung jawab saya, Mbah. Berarti saya harus mengalahkan ini. Jelas. Sampean harus dimatikan dulu. Jelas, karena memang saya yang menghalang dan saya yang membantu Bapak Irwansyah. Kalau sampean sampai mengutik atau menyolek atau menyantet Bapak Irwansyah lagi beserta keluarga, maaf, Mbah. Fungsinya saya datang ke sini tujuan saya untuk melumpuhkan sampean. Nggak bisa. Saya masih bicara baik-baik sama jenengan. Jadi sampean harus mati nih. Sudah menghalang-halangi bicara saya nih. Masalah mati urusan kuasa, bukan di tangan sampean. Di tangan aku ini harus mati. Memang sampean nggak takut dosa apa? Disuruh oleh orang untuk menyantet orang lagi. Dosa nggak ada dosa. Astagfirullahaladzim. Sudah berapa lama jenengan menjadi dukun bayaran seperti ini? Sudah 15 tahun. 15 tahun. Jenengan nggak mau bertobat. Nggak akan tobat. Dan jenengan nggak mau menghentikan santet sampean kepada keluarga Bapak Irwansyah. Sampean ini banyak menaruh buhul-buhul di rumah Bapak Irwansyah ini. Dengan izin Allah, buhul-buhul sampean sudah saya hancurkan semuanya. Jadi sampean yang menghalangi usaha gua ini. Jelas saya yang menghalangi. Karena apa? Keluarga Bapak Irwansyah datang ke rumah saya. Ketika saya mendeteksi, astagfirullahaladzim, ternyata sampean ini menyantet dengan cara santet yang kejam. Madu Asma Asyura, madu yang sudah diruqyah, dihijibkan, diratibkan, dimanakibkan, diburdahkan, dan didoakan, bertujuan untuk menjadikan media pengobatan semua penyakit medis dan non-medis, sihir, santet, teluh, guna-guna, pelet, dan gendam, serta diabetes, darah tinggi, jantung, ginjal, paru-paru, radikal bebas, anak belum berbicara dan berjalan, serta pembukaan aura dan awet muda. Kamu yang kali menghalang. Kamu yang harus mati. Mendingan sekarang jenengan bertobat dengan cara yang baik. Saya nggak akan perangi sampean. Ya, kan sampean sudah merasakan sendiri peperangan kita dari jarak jauh loh sampean menyerang keluarga Bapak Irwansyah dan saya yang menamenginya. Kan kita sudah berperang dari jarak jauh, masa sampean nggak bisa merasakan serangan saya? Mendingan sekarang sampean berhenti dan bertobat dengan cara yang baik. Selesai urusan ini dan bertobat. Di sini kita perang, kita nyata, adu kekuatan. Dekat gitu. Betul. Yang kemarin-kemarin atau lusa-lusa yang kemarin-kemarin itu jauh gitu. Jauh, masih nggak mempan itu. Jadi sampean harus mati nih. Berarti jenengan ini menantang. Menantang. Betul. Wallahi Mbak ya, nggak pernah takut saya. Jika sampean menantang, nggak pernah takut saya. Harus mati. Apalagi sampean ini di jalan yang salah. Sudah menghalangi rencana.
Ayo sok keluarkan santet sampean. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah ya wakil, ya Allah ya wakil, ya Allah ya wakil, ya Allah ya wakil, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar. Allahu akbar. Nah, dia sudah mulai mengeluarkan santetnya, sahabat ya. Tadi hanya sebatas energi-energi saja yang dia lawan kepada diri saya. Sudah mulai mengeluarkan santetnya. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau memang sampean sakti, cabut santet sampean. Saya hanya membalikan santet sampean. Tadi sampean sombong, cabut sok santet sampean sendiri tuh yang saya balikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nurullah, nur Muhammad, nurullah, nur Muhammad, nurullah, nur Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ayahanda Allah. Assalamualaikum ya Syekh Kutub Alwan Jalani Al-Gaus. Allah. Ayo bangun, keluarkan santet jenengan. Tadi jenengan yang menantang saya. Santet dengan jarak dekat. Sudah berani-berani sampai ini menyolek daripada keluarganya Bapak Irwansyah. Memanggil tuannya sahabat ini, Raja Iblis ya. Makan kembang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Jabbar, Allahu Jaddir, Jabbarullah, Jaddirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jaddir, Jabbarullah, Jaddirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jaddir, Jabbarullah, Jaddirullah. Allah. Allahu Akbar. Ayo keluarkan santet jenengan yang paling tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo keluarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يخوضه حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Nggak peduli sahabat ya, dia tewas. Intinya dukun yang menyerang daripada keluarga besar Bapak Irwansyah sudah tumbang. Ya mungkin orang yang menyerang ini, orang yang menyuruh daripada dukun ini ada unsur syirik, benci akan suatu keberhasilan Bapak Irwansyah. Ini pembelajaran buat diri kita semua ya. Jangan sekali-kali kita hidup syirik di dalam suatu kehidupan. Apabila rezeki seseorang itu lancar, janganlah kita sirik dengan suatu rezekinya, tapi kita lihatlah perbuatan apa yang ia lakukan sehingga menimbulkan suatu keridhaan Allah akan rezeki yang dilancarkan oleh Allah. Kita harus mencari apa yang ia lakukan sampai-sampai Allah meluaskan rezekinya. Harus kita cari apa yang ia lakukan. Mungkin di malam hari ketika orang sedang tidur dia bangun, munajat kepada Allah, menangis kepada Allah, merintih kepada Allah. Salat tahajud, salat duha. Sehingga apa? Allah redho di dalam kehidupannya, maka Allah luaskanlah rezekinya. Jangan kita sirik dengan rezeki seseorang, tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau luaskan rezeki saya. Harus kita cari apa yang ia lakukan. Mungkin orang tersebut rajin bersedekah, rajin membantu orang, rajin menolong orang. Disitulah Allah redho dan Allah cinta terhadap dirinya. Dan Allah mudahkan kehidupan seorang hamba. Dari itu kita sebagai hamba yang Allah ciptakan, kita harus paham dan kita harus mengerti apa tujuan Allah mengadakan kita di bumi ini. Tidak lain hanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk mengabdi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus hidup di muka bumi ini, tujuan kita adalah mengharapkan redho, mencari redhonya Allah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengabdi kepada Allah dengan rasa yang tulus, rasa yang ikhlas, menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang telah Allah larang, niscaya Allah akan cinta kepada diri kita. Jika Allah sudah cinta terhadap seseorang hamba, maka akan Allah pelihara hamba tersebut dengan pemeliharaan yang istimewa. Allah maha pemberi, tapi susah untuk mendapatkan maha sayangnya Allah. Apa agar senantiasa Allah sayang kepada diri kita? Carilah keridhaan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik di muka bumi ini. Pesan saya seperti itu, buang sifat kebencian di dalam diri kita, sifat dengki, sifat iri hati, sifat seujon terhadap seseorang, sifat ingin menjatuhkan seseorang, itu buang di dalam diri kita, di dalam hati kita. Karena apabila di dalam hati kita ini terdapat suatu penyakit hati, itu hanya menggerogoti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati sudah digerogoti dengan penyakit, maka timbulnya akan malas ibadah kepada Allah. Maka timbulnya akan selalu gelisah di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena hatinya tidak dihadirkan Allah. Tapi kalau hati kita selalu ingat kepada Allah,
niscaya hidup kita tidak akan gelisah. Kita tidak akan takut kelaparan. Karena apa? Allah lah yang maha mengatur segala kehidupan di muka bumi ini. Allah yang mengatur setiap makannya seorang hamba. Allah yang mengatur segala rezeki seorang hamba. Jangan pernah takut akan rezeki yang Allah berikan. Intinya apa di dalam kehidupan kita? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak-banyaklah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Apabila kita selalu pandai bersyukur, akan Allah tambahkan rezeki kita. Tapi kalau kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, tinggal tunggu saja teguran dan azab Allah. Semoga video ini mengandung suatu unsur pembelajaran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.